Selamat jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang luar biasa yang telah menolong kita, memberkati kita sampai dengan minggu ini. Ini sudah minggu yang kelima pada bulan Mei, kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya penjagaan Tuhan ada pada kita, pertolongan Tuhan ada pada kita. Minggu yang kelima ini, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama, pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-4 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran yang hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pencurahan Roh Kudus sering disebut dengan hari Pentakosta atau hari ke-50. Itulah hari di mana turunnya Roh Kudus kepada para murid-murid 2000 tahun yang lalu, bahkan juga pada orang-orang percaya pada kala itu di Yerusalem. Pencurahan Roh Kudus menjadi sangat penting bagi gereja karena pencurahan Roh Kudus adalah momen kegerakan munculnya gereja, bahkan juga berkembangnya gereja. Semua orang percaya harus menantikan ataupun harus meminta supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang Pentakosta, Gereja Bethel Indonesia sering menyebut ini adalah sebagai baptisan Roh Kudus. Karena memang dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima, Alkitab berkata bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-4 inilah penggenapan dari janji Kristus setelah dia naik ke sorga. Dan pencurahan Roh Kudus tersebut diberikan kepada semua orang, termasuk pada saudara dan saya. Ada dua hal penting dari pencurahan Roh Kudus yang perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus bertujuan untuk memberdayakan orang-orang percaya. Memberdayakan anak-anak Tuhan. Siapa itu? Saudara dan saya. Bagaimana saudara berdayakan? Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kita, termasuk untuk bersaksi bagi Kristus. Berarti sebetulnya orang-orang percaya harus terdorong untuk diberdayakan dan mereka terlibat dalam pelayanan. Karena itu saya berdoa, saudara semua ditolong Tuhan, diberkati oleh Tuhan, supaya saudara diberdayakan di dalam pelayanan. Yang kedua, tujuan daripada pencurahan Roh Kudus adalah menolong orang-orang percaya untuk bertahan pada masa kesulitan. Menolong orang percaya untuk bertahan pada masa kesulitan. Tidak bisa dipisahkan, saudara sekalian, kekristenan itu adalah dekat dengan penderitaan. Alkitab berkata, siapa yang mau mengikut aku harus memikul salib. Berarti kalau orang memikul salib harus mampu dan harus mereka bertahan pada masa kesukaran tersebut. Itu artinya kita membutuhkan kekuatan, dan kekuatan itu muncul ketika pencurahan Roh Kudus turun kepada orang-orang percaya. Seperti sekarang saudara sekalian, masa sulit yang kita hadapi, meskipun ini adalah menyangkut wabah, tetapi ini juga adalah penderitaan bagi kita bersama-sama. Bisa penderitaan batin, bisa penderitaan ekonomi, bisa penderitaan banyak hal. Disinilah fungsi daripada pencurahan Roh Kudus kepada kita orang-orang percaya untuk membawa kita bertahan dan menyelesaikan penderitaan tersebut. Tentu pada akhirnya kita akan menjadi pemenang di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.